Oke, selamat malam saudara-saudara semuanya. Mata kuliah kelas ICT Technopreneurship dan Leadership. Saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita ya sebagai mata kuliah pengganti ya. Jadi insya Allah saya besok masuk, kemudian saya kurang satu kali pengganti lagi ya. Insya Allah nanti minggu ini saya adakan lagi suatu kuliah pengganti saudara-saudara ya untuk penjelasan UAS ya. Minggu ini minggu terakhir minggu 15 ya saudara-saudara, minggu ini. Halo, minggu ke-15 betul ya? Minggu ini ya. Oke. Nah, saudara-saudara, apa itu? Sekarang ini lagi rame di apa itu jagat maya ya, juga jagat pemberitaan ya, bahwasanya ya kan ada apa itu aplikasi game ya yang menyebarkan koin ya. Saya nggak tahu gamenya apa ya, rame di televisi dan juga di pemberitaan ya. Tapi rupanya aplikasi ini aplikasi sejenis game ya. Betul saudara ya? Halo, halo, Iya, Pak. betul ya? Yang nyari koin itu betul ya? Betul, Nyari Pak, koin betul. ya kan? Sampai apa itu lagi rame di kota Bandung sama Jakarta kalau salah ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pembahasan dalam mata kuliah kita ya tentang apa itu peluang game ya. Memang game ini tidak ada henti-hentinya ya. Mulai dari zaman dulu saya ya kan waktu mengenal komputer ya, game zamannya Pac-Man ya yang dibuat sama Elon Musk itu ya. Saya baru tahu kalau yang desain Pac-Man itu Elon Musk ya. Zamannya zaman dulu ya, Pac-Man itu ya. Pac-Man gitu ya. Anda pernah main Pac-Man? Game Pac-Man ya. Game zaman dulu sekali itu. Nah, saudara-saudara, game ini memang membuka peluang bisnis yang luar biasa di dalam bisnis digital ya. Ya, dan apa itu game itu terus berubah-ubah terus ya dan juga terus berevolusi kan. Apalagi dengan kecanggihan teknologi grafis saat ini yang sudah sangat fantastis ya. Game itu sudah sangat sangat realistik ya, seperti tiga dimensi, juga sudah menggunakan virtual reality ya. Nah, berarti game ini memang memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai suatu bisnis digital ya. Apalagi game-game online itu kan yang berbayar, yang gratisan ya, itu juga semuanya memiliki pasar yang luar biasa ya. Zaman dulu saya itu saudara-saudara kan, saya masih SMP kan, saya masih ingat ya, itu masih ada gitu kan gamebot. Anda mungkin nggak kenal ya gamebot ya, gameboard ya. Gamebot itu dulu ada warnetnya, bukan warnet ya, warung game. Warung game itu Masya Allah itu nggak sepi-sepinya ya. Mulai dari skala 100 perak ya sampai skala 1000 perak itu ada dulu ya game-game apa itu game-game yang menggunakan teknologi komputer ya. Nah, game-game yang dulu saya lihat itu ya kan itu ternyata juga masih berkembang ya. Mulai game Pac-Man, kemudian game apa itu perang-perangan ya, sampai game model apa itu bola gitu ya. Apa itu Champions Manager ya. Nah, game ini ternyata sudah secara terus berkembang dan juga memiliki peluang bisnis yang sangat besar sekali, ya. Nah, seperti yang lagi ramai saat ini gitu kan, game yang dikaitkan dengan pencarian dunia fisik ya, pencarian koin di dunia fisik ya. Memang koin itu beneran, koin ada ya koin itu ya, saudara-saudara. Halo, halo, halo. Kenapa, Pak? Koinnya memang ada ya koinnya ya, koin yang dikata di dalam game itu, game. Beneran ada, Pak? Hah? Ada ya, game itu, koin itu, koinnya. Iya, Pak, beneran ada, Pak. Beneran ada ya? Nggak mengada, maksudnya itu nggak mengada-ngada ya gamenya, maksudnya apa itu betul-betul ada ya gitu ya gamenya ya. Hmm. Nah, berarti itu juga merupakan salah satu contoh gitu kan, saudara-saudara ya, peluang daripada digital bisnis nih ya di dalam apa itu sebagai contoh gitu kan, apa itu mendesain game ya, yang nanti game itu akan dilanggar oleh orang dan juga akhirnya bisa kita anggap sebagai bisnis ya. Nah, itu juga merupakan contoh saudara-saudara kan, bahwa game yang di saat ini lagi rame, ya kan, itu membuat satu konsep baru, ya, game dunia maya yang dikaitkan dengan dunia itu digital, dunia fisik ya. Ya, dia menyebarkan koin, koinnya dicari, kemudian koinnya dilaporkan nanti dapat poin gitu ya. Nah, itu salah satu contoh konsep game baru gitu ya, yang memang itu masing-masing desainer game ini gitu kan mencoba mencari segmen baru ya. Kalau game-game semua ini kan rata-rata tidak pernah melibatkan dunia fisik ya.
Contohnya adalah e-sport ya. E-sport itu kan simulator aja ya. Sifatnya kan orang itu jadi pembalap, jadi apa kan itu simulator ya. Simulator-simulator yang tidak dikaitkan dengan dunia fisik. Ya hampir dikaitkan dengan dunia fisik ya, tapi hanya bersifat simulasi ya. Tapi kalau game yang kita lihat akhir-akhir ini saudara, yang lagi rame ini itu game yang melibatkan aktivitas fisik ya. Itu yang menyebarkan koin berarti yang punya game ya, saudara-saudara. Betul ya? Halo. Developer gamenya yang nyebarkan koin itu ya, saudara-saudara. Halo, halo. Ya. Nah, berarti ini eh, contoh saudara-saudara. Berarti ini adalah contoh keberhasilan desainer game melihat adanya peluang ya. Karena semua game itu mayoritas adalah game yang berbasis pada aplikasi ya. Aplikasi berbasis kepada kecerdasan apa itu kecerdasan kinestetik berupa apa itu ketangkasan dalam memainkan apa itu memainkan apa itu jari ya. Memainkan jari atau juga memainkan kaki dengan simulator ya. Contohnya adalah e-sport ya. Nah, game-game seperti ini sudah rupanya sudah banyak sekali ya. Dan juga peluang bisnis juga sangat besar sekali ya. Bahkan kalau dilanggan itu juga bisa menghasilkan nilai yang cukup mengesankan ya dari perkembangan yang kita baca. Nah, tapi kalau misalkan ada game yang baru tadi itu ya, yang game yang melibatkan aktivitas dunia fisik. Nah, ini yang sangat juga menantang ya. Nah, hanya saja sayangnya gitu kan, game ini itu konsepnya belum kita lihat ya. Konsepnya itu apa konsepnya ya? Karena banyak sekali game-game itu timbul tenggelam ya sesuai dengan tren yang terjadi di masyarakat ya, sehingga apa itu game-game itu tidak dirancangkan bersifat sustainable ya. Sustainable itu artinya penggunanya itu apa itu terus menggunakan ya, terus menggunakan dan juga terus membawa kesan yang positif ya. Seperti game yang dulu saya sukai ya, saya juga seperti zaman Anda mahasiswa seperti ini gitu ya, S1 ya, itu juga suka game ya. Tapi gamenya game Champions Manager ya, game game apa itu? Kita pertandingan bola yang menggunakan strategi ya. Nah, game-game seperti tadi itu saudara-saudara terus berkembang ya, terus di-develop gitu ya, seiring dengan perkembangan teknologi kan. Nah, game-game yang bersifat grafis tadi itu ya, yang belum mengkaitkan dengan dunia fisik ya kan, akhirnya relatif memiliki stagnansi. Ya, stagnansi karena orang itu setelah umur-umur lebih dari 20 ya bosen orang ya. Dulu waktu saya mahasiswa itu sampai umur 20 tahun ya kan, akhirnya bosan sendiri. Bosen gitu kan, bosen dan tidak ada sesuatu yang baru. Nah, game itu kan kalau kita udah menang terus itu kan akhirnya kan what next ya. Sampai saya tanya kepada Anda pernah nge-game terus semua level itu sudah Anda menangkan semua? Kalau saudara-saudara, ada yang di sini punya pengalaman game menang terus gitu kan sampai apa itu nggak ada lagi tantangannya? Ada? Halo? Halo? Ini nggak pernah nge-game mas saya ini. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. pasti malu-malu ini. Ya, ya, jadi ya nggak apa-apa lah anak muda ya. Jadi kalau Anda sudah mengalahkan semua game tadi itu, semua tantangan, akhirnya kan bosen itu. Betul nggak? Karena sudah Betul, Pak. ya udah bosen gitu ya, udah mengalahkan semuanya, nggak ada tantangannya lagi. Ya, semua level kesulitan di desain game itu akhirnya kita merasakan udah menang lah gitu ya. Apalagi juga Anda bertanding dengan lawan lain gitu ya, game-game yang bersifat jaringan ya. Jadi saya pikir itu akhirnya orang bosen ya. Nah ini pentingnya dunia game itu dirancang saudara-saudara harus terus berkembang. Artinya apa? Kalau mau berkembang harus ada inovasi. Inovasinya harus berkembang ya. Inovasi-inovasi ini kalau nggak dikembangkan akhirnya akhirnya itu pengguna gitu kan itu mengalami kebosanan ya. Dan game itu memang harus didesain berdasarkan segmentasi umur ya. Tidak bisa game itu didesain hanya untuk umur sekian gitu kan. Akhirnya kalau orangnya sudah kelewat umur gitu kan orang udah bosen ya. Udah bosen sekali gitu ya. Saya ya dengan umur yang seperti ini gitu udah melihat game itu udah nggak tertarik. Di samping nggak tertarik juga sudah berbeda pemikirannya ya. Kalau zaman dulu ngegame kan sampai 2 jam malam sampai sampai apa itu sampai begadang ya hanya demi game ya. Ya itu
itu itu salah satu contoh gitu kan keberhasilan orang desain game ini gitu kan harus ada segmentasi lifetime ya untuk umur berapa game itu didesain ya dan juga level tantangannya juga harus semakin berkembang ya semakin berkembang apalagi game-game sekarang ini bermain dengan AI dengan artificial intelligence jadi game-game itu kalau sudah diberikan AI saudara-saudara seharusnya level kesulitannya semakin sulit ya semakin sulit karena yang AI ini berperan gitu kan semakin belajar dengan Anda ya jadi kalau game itu kita sematkan AI game itu tambah semakin sulit karena dia mengenali pola-pola permainan kita sebagai user. Jadi kalau game-game zaman sekarang ini tidak dikembangkan dengan AI, saudara-saudara, dia akan menjadi hal game-game yang ordinary aja. Level 1, level 2, level 3, nggak ada perkembangannya. Ya. Tapi kalau game itu disematkan AI, nah ini ngeri. Game itu jadi semakin sulit, semakin dinamis, semakin sulit, ya, dan juga semakin menantang. Ya, ya ada game yang sekarang sudah dilengkapi dengan AI, saudara-saudara. Saya tanya kepada Anda. Halo, 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 halo. Iya Iya Pak, Pak, halo. masuk Pak. Oke. Coba saya tanya kepada Anda, game-game sekarang ini ada yang sudah pakai AI? Kenapa Pak? Aduh, game-game zaman sekarang ini ada yang sudah pakai artificial intelligence? Halo? Kurang tahu deh Pak. Oh ya udah ya, oke ya. Nah kalau kita lihat saudara-saudara ya kan, orang mau mendesain game ya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah tentu adalah skill ya. Skill kita dalam mendesain suatu pemrograman game ini gitu kan, kita harus advance ya. Game itu memang membutuhkan skill pemrograman yang cukup ya. Jadi langkah pertama di dalam kita develop game ya untuk tujuan aplikasi yang bisa kita jual tentu adalah kita harus memiliki suatu penguasaan bahasa pemrograman ya. Bahasa-bahasa pemrograman yang saat ini ada gitu kan, saat ini misalkan Python ya kan, itu harus kita bisa optimalkan ya. Bisa konten kita optimalkan sebagai bahasa eh, developer ya yang nanti mampu kita fungsikan sebagai game ya. Jadi nomor satu adalah skill pemrograman ya, skill programming di dalam desain game sangat penting. Dan skill programming desain game ini juga melibatkan yang namanya kemampuan kita mendesain grafisnya ya. Grafis-grafis game ini kan semakin realistik ya, semakin tiga dimensi ya. Gambar-gambarnya itu semakin halus, semakin smooth. Nah, berarti apa? Berarti kemampuan programming Anda ini juga harus disandingkan dengan kemampuan imajinasi ya. Jadi kalau orang desain game dia tidak punya imajinasi terhadap satu objek ya. Objeknya itu kan kalau Anda pernah lihat film Avatar ya itu kan hampir realistik ya. Kita kita saat ini melihat film-film kartun yang rame di apa itu di platform-platform TV-TV online ya atau juga di apa itu bioskop-bioskop online ya. Film-film kartun zaman sekarang ini sudah hampir realistik ya kartun-kartun model zaman saya dulu kan, zamannya Donald Bebek ya kan, itu sudah nggak ada ya. Kartun-kartun sekarang ini ya kan laut aja sudah laut beneran kayaknya ya. Padahal itu adalah animasi. Jadi skill pemrograman Anda gitu ya, itu harus menambah sampai ke level grafik ya, animation. Dan grafik animasinya harus sampai di level tiga dimensi yang mendekati realistik ya. Jadi kalau misalkan Anda mendesain laut ya seperti laut beneran, ombaknya seperti beneran, percikan airnya seperti beneran, suaranya pun juga seperti beneran. Nah, itulah ya tantangannya betul desain game zaman sekarang ya yang berbeda dengan zaman zaman dulu. Kalau zaman dulu kan apalagi zamannya Pac-Man ya zamannya Elon Musk kan itu cuma hitam putih aja. Semua hitam putih gitu kan. Pac-Man-nya juga hitam putih, Pac-Man, Pac-Man gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan bahwa perkembangan dunia game di era sekarang ini adalah satu skill pemrograman ya menggunakan bahasa yang apa itu yang cutting edge ya bahasa yang terbaru kemudian juga kemampuan memanfaatkan grafik animasi ya ketiga adalah ketiga adalah imajinasi ya imajinasi mengenai objek-objek yang dilibatkan dalam game nah itu ya jadi semakin kita
realistik ya, menggambarkan apa itu game yang kita inginkan ini dekat dengan kenyataannya, maka semakin bagus ya. Kemudian adalah Anda menemukan nomor dua adalah mau menemukan konsep game. Konsep gamenya apa? Tentu kita nggak sulit ya, nggak mudah menemukan konsep game ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan research ya. Kita harus melakukan apa itu mendapatkan data ya kan. Game ini berkembang kemana sekarang ya? Kalau game apa itu game apa itu zaman-zaman dulu ya, atau zaman sekarang lah ya. Game game apa itu game balapan mobil gitu ya, game main bola gitu ya, kemudian game perang-perangan gitu kan. Nah, ini Anda harus melakukan ya. Game ini yang paling banyak itu game apa ya, dan juga umurnya. Jadi game dan umur itu harus Anda dapatkan ya, karena Anda itu mencari celah gitu kan untuk menemukan konsep game pada segmen umur tertentu. Nah, gitu ya. Misalkan game anak-anak, game yang edukatif. Nah, itu kan jarang sekali tuh game-game yang untuk anak-anak yang edukatif ya, yang mendidik gitu kan, yang juga apa itu bisa dibeli dengan berlangganan murah. Nah, itu juga peluang besar ya, game untuk melatih anak untuk matematika misalkan ya. Nah, Anda harus melakukan riset bagaimana peluang pasarnya ini ya. Peluang pasar game yang edukatif, game yang membantu anak itu tumbuh berkembang secara nalar, secara logika ya, secara matematik ya, atau juga secara itu secara sosial. Nah, itu juga penting karena game-game zaman sekarang ini saudara-saudara untuk anak-anak ya kan, itu gamenya ya, saya juga punya anak kecil ya, itu juga menakutkan. Ya, saya sebagai orang tua gitu kan melihat game-game ya kan yang tapok-tapokan lah, yang perang-perangan, tembak-tembakan itu kan dimainkan anak-anak dengan sangat bahagia. Padahal itu kan anu ya, game itu membunuh orang misalkan, itu kan berbahaya ya kalau itu dipahami sebagai suatu yang tidak ada moralnya ya, tidak ada integriti moralnya gitu kan. Masa iya kita habis nembak orang ketawa-ketawa, halo halo, karena seharusnya nggak Ya boleh Pak, bener Pak. ya. Itu salah satu contoh saudara-saudara, bagaimana kita mau memunculkan konsep game. Kita harus melakukan riset ya. Game apa yang apa itu belum ada, memiliki segmen market dan juga segmen umur ya. Segmen market dan segmen umur ini ya. Jadi segmen market sangat penting Pak. Ternyata ada peluang nih Pak ya. Anak kecil itu di dunia itu umur sekian sampai sekian udah pegang smartphone. Smartphone-nya sudah dikendalikan oleh orang tuanya. Jadi kalau Anda mengambil segmen game untuk anak SD ya, sementara smartphone-nya itu dikendalikan orang tua ya, maka gimana nggak laku kalau tidak didesain berdasarkan berdasarkan ini ya, berdasarkan apa itu eh, tren yang berlaku secara umum ya. Betul ya, smartphone zaman sekarang ini kan sudah dikendalikan orang tua ya untuk anak SD ya. Saudara-saudara. Halo. Iya Pak, betul Pak. Betul ya, berbeda dengan Anda kalau Anda itu diloskan sama orang tua itu. Los los doll ya, gitu ya. Nah, itu artinya adalah harus ada riset ya. Riset yang bisa apa itu menggambarkan gitu kan mengenai perkembangan dunia game ya. Sehingga nanti Anda gitu kan punya analisis bahwa ada celah peluang game ya pada segmentasi umur sekian ya. Konsep gamenya apa? Konsep gamenya kan yang berbeda adalah konsep game misalkan apalah gitu ya. Nah, itu berarti Anda sudah punya clue-nya ya. Berarti Anda langkah selanjutnya adalah Anda harus punya ide yang brilian ya. Ide yang brilian. Ya, memang ini ide brilian itu jangan takut nggak laku. Ya, memang orang itu jualan kan ya kadang laku, kadang enggak. Tapi Anda harus punya suatu inovasi, punya satu bayangan gitu kan bahwa game saya ini nanti laku ya, laku dan meledak. Ya, maka Anda harus punya apa itu gagasan atau ide yang cemerlang gitu kan untuk segera mewujudkan game tadi itu ya. Nah, di situ Anda sudah punya gitu kan, maka Anda coba gitu kan, mencoba untuk melempar game ini gitu kan ke publik gitu kan, dan coba ada mendapatkan respon. Responnya seperti apa responnya? Ya, kalau respon masyarakat bagus, maka Pak game ini saya gratiskan dulu gitu kan selama setahun. Ya, berarti Anda di situ kan investasi ya. Anda harus bisa meyakinkan investor gitu kan. Pak, saya game ini nanti 5 tahun lagi akan generate income. Ya, game ini saya gratiskan dulu selama setahun. Nah, berarti kan Anda harus hitung-hitungan tuh. Hitung-hitungan biaya gitu kan. Investasi gratis game selama setahun
kemudian nanti setelah 2 tahun orang itu akan berlangganan kepada Anda. Ya, berlangganan dan Anda bisa mengembalikan biaya investasi kepada investor. Nah, itu artinya Anda harus punya konsep bisnis mengenai bisnis game ini dari ide Anda. Nah, memang itu nggak mudah, itu sangat sulit sekali, ya. Maka Anda harus terus konsisten mengembangkan game gitu kan, sehingga game Anda itu semakin diminati, ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkan game ini kan? Setelah dicoba di Google Play bisa, maka Anda harus mengembangkan di platform-platform yang lain ya kan, di iOS gitu kan, atau juga platform-platform yang lain, ya. Sehingga game Anda terus berkembang, ya. Kemudian game Anda gitu kan tentu eh, tidak bisa ya game Anda itu tidak dikembangkan dengan inovasi, harus berkembang. Anda harus punya suatu roadmap plan pengembangan game ya supaya investor itu percaya dan yakin bahwasannya nanti game Anda itu bisa bisa semakin banyak diminati sesuai dengan segmen umurnya ya. Segmen umur tadi itu. Misalkan Anda membuat satu konsep game yang menyenangkan, edukatif ya dan disenangi oleh orang tua ya. Kalau orang tua itu kan apa itu melihat game anak game itu kan nggak tahu waktu ya. Saya sebagai orang tua gitu kan melihat anak game itu nggak tahu waktu gitu kan. Jadi kalau misalkan game itu ada limitnya. Kalau limit misalkan limit pemberitahuan ya bahwa game Anda bermain game saya maka Anda harus mendapatkan izin orang tua supaya orang tua mendukung Anda gitu kan. Jadi game yang ramah dengan pendidikan anak, ya game yang ramah dengan semangat orang tua itu yang belum saya lihat ada, ya. Game itu kan lost doll, ya, lost doll gitu kan, sulit sekali dikendalikan, ya. Anak itu bisa sampai kecanduan, gitu, sampai sampai malam-malam nangis, merengek, minta minta smartphone untuk game itu kan banyak sekali ya, anak-anak zaman sekarang. Betul lah sejarah ya. Halo. Betul, Pak. Nah itu salah satu contoh, saudara-saudara. Salah satu contoh adanya peluang game gitu kan, yang itu gamenya sesuai dengan edukasi ya. Ya ini contoh bahasan aja ya yang tidak terbatas dengan hal yang lain juga ya. Jadi kalau misalkan Anda berhasil mendesain tadi itu maka Anda sudah berada di tahap gitu kan come up with a successful idea ya. Berarti Anda sudah mendapatkan ilham ya untuk melaksanakan ide-ide cemerlang ya dengan pengembangan game tadi itu ya. Nah, selanjutnya setelah itu apa ya? Setelah membuat roadmap pengembangan game ya untuk game edukatif, maka Anda tidak boleh berhenti ya. Anda harus itu melakukan terus gitu kan market game ya. Anda harus melakukan pemasaran game ya. Game dipasarkan ya. Orang masarkan game itu macam-macam ya. Di sosial media gitu ya, sampai di promo-promo di mall-mall gitu ya. Promo-promo di area-area yang menjadi perhatian masyarakat ya. Sehingga game Anda mulai dikenal ya. Kemudian publish your game ya. Kemudian adalah Anda mempublikasikan game Anda. Anda bikin bikin publikasi digital marketing game Anda ini. Ya, apa keuntungannya game Anda ini? Ya, sampai juga Anda membuat konsep ya kan, betul agen game ya, agen game gitu kan. Yang game tadi itu memastikan bahwa game Anda itu disukai anak-anak, aman bagi anak-anak gitu kan. Kemudian Anda gitu kan disenangi orang tua karena gamenya itu ada notifikasi pada orang tua ya supaya orang tua juga bisa mengendalikan ya karena nggak ada orang tua itu kepingin terus-terusnya anak kepingin terus-terusan hanya game kecanduan ya. Kalau ada seperti itu kan yang rugi pasti Anda pasti diblok ya. Banyak kan kejadian-kejadian itu kan orang tua ngeblok HP, ngeblok gamenya anak. Betul lah saudara ya. Halo, halo, halo. Nah, setelah Anda berhasil menciptakan konsep tadi itu ya, konsep pengembangan gitu kan, dan juga konsep digital marketing gitu kan, maka game Anda nggak boleh berhenti ya. Anda harus terus mengembangkan konsep game itu ya sampai game itu ya memiliki pengembangannya ya pengembangannya sehingga game itu memberikan kesan ya. Jadi Anda mendesain game itu nggak mungkin lifetime, nggak ada game itu yang didesain lifetime. Kayak saya dulu ya zaman saya dulu suka game Pac-Man ya zamannya Elon Musk ya. Game Pac-Man itu didesain oleh Elon Musk pada waktu Elon Musk umur SMP kalau nggak salah SMP atau SMA ya saya lupa ya. Saya umur SD, Elon Musk itu umur SMP atau SMA, saya lupa ya. SMP mungkin ya. Itu gamenya itu ya kan memang menarik gitu kan.
Tapi setelah saya umur SMA udah males ya, tapi gamenya itu berkesan ya. Dengan suaranya masih ingat ya, Pac-Man, Pac-Man gitu ya. Jadi saya masih kadang-kadang masih ingat ya game zaman dulu gitu ya, game Pac-Man itu memberikan kesan ya. Nah, game itu juga kalau Anda bisa membuat suatu kesan impresi yang bagus gitu kan, game itu akan dikenang karena game itu kan sebetulnya edukatif sudah jadi ya, melatih kecerdasan ya. Ya. Game-game ya, di komputer itu sebetulnya semuanya itu melatih kecerdasan rasional ya. Hanya saja game itu gitu kan itu divisualisasikan ya, diskenariokan seolah-olah akan membunuh orang, nembak orang gitu kan. Game-game yang perang-perang gitu ya. Masih ada saudara game-game perang yang tembak-tembakan membunuh orang itu. Halo, halo, Masih Pak, masih. masih ada ya, gitu ya, itu ya. Nah, itu salah satu contoh kan, itu juga berbahaya ya. Kalau Anda mau membuat konsep game gitu kan, kalau game Anda itu tidak membuat kesan yang bagus ya kan, maka berbahaya juga ya. Jadi kalau Anda mau terjun dalam bisnis seperti ini gitu kan, maka Anda harus punya konsep game yang membawa kesan yang baik ya. Seperti saya ini dulu zamannya Elon Musk itu kan, saya masih punya kesan yang indah ya dengan game Pac-Man tadi ya. Walaupun gamenya itu cuma matrik ya, jalan-jalan Pac-Man, 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 makan, makan, makan gitu ya. Tapi membawa kesan yang positif ya, pesan yang edukatif ya, melatih kecerdasan penggunanya sehingga penggunanya itu bisa enjoy dan bisa berkembang. Nah, itu sudah cara ya. Jadi kuncinya adalah di dalam develop eh, bisnis untuk area gaming ini saudara, sebetulnya peluang juga sangat besar ya, peluang yang sangat besar. Jadi Anda orang IT kan tidak hanya melulu gitu kan Pak, bisnis digital itu apakah hanya jual menjual aja di internet dengan e-commerce ya, dengan e-marketing, digital marketing. Ada juga yang game ini. Nah, game ini kalau kita lihat ya developernya ya itu pemain developernya juga itu aja ya. Itu aja padahal itu juga peluang bisnis yang sangat besar sekali ya. Kalau misalkan kita terjun ya kan, gamenya dikaitkan dengan konsep ya kan edukasi. Wah, itu jadi Anda ya. Jadi kalau misalkan ada anak UNAS gitu kan, masa saya gitu kan, terjun dalam area pengembangan gamifikasi gitu kan, yang bersifat edukatif. Wah, itu ya kan, kalau meledak ya kan, wah itu kan Anda yang mendapatkan keuntungan besar ya. Begitu saudara materi untuk hari ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Halo, halo. Tidak, Pak. Oke ya. Tidak ada, Pak. Ya, oke, saudara. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Ini tadi kuliah pengganti ya. Jadi itu saya tadinya mau share slide karena nggak bisa ya. Jadi mohon maaf saya hanya menyampaikan penjelasan aja ya. Tapi video ini saya rekam, Ya, nanti saya unggah di grup WA ya. Terima kasih. Pak, izin, Pak. Ya, silakan. Besok ada kuliah offline, Pak. Ya, besok saya usahakan ya. Besok saya usahakan Oke, Pak. tuntas ya. Baik, Besok di ruang baik. berapa Terima besok kasih, itu? Pak. Ruang berapa? Kurang, kurang tahu, Pak. Palah, Kurang gimana? tahu Pak, karena kan besok VA Pak. Kok bisa WA ya? Masa nggak hafal dengan ruangannya? Iya Pak, Gimana? VB soalnya full Pak. Ya oke lah, besok kita WA aja ya. Saya datang jam jam 12, nggak apa-apa ya, lebih awal ya. Jadi kita ketemu ya nanti di UNAS ya. Standby Baik dulu Baik, ya, Pak. saudara ya. Ya, baik Pak. oke. Ya, terima kasih Ya, Cikal Alfariski ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih atas waktu Anda. Ya, saya itu senang dengan semua Anda ya, Anda semuanya ya. Oke, insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Ya, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih Ya, Pak. oke, oke.